Memang orang-orang yang dipakai secara khusus menjadi baiknya Satan, baiknya iblis, ditunggangi oleh roh-roh jahat, memang untuk memecah, untuk merongrong, untuk merusak, untuk menjatuhkan, untuk bersaksi dusta, untuk memfitnah, dan segala macam. Memang itu adalah tugas dari Satan.
personal goblok ya. Kau benar-benar lonte yang dituliskan di Injil, kau lonte.
Kalau Malhem Besemeswah Masia ya, di penghujung zaman ini kita sekarang sudah berada di penghujung zaman. Ya, memang kita sangat penting, of course, penting kita membahas tentang konsep ketuhanan ya, karena itu berhubungan dengan keselamatan. Bicara masalah Tuhan Esa, 3 pribadi or one person, semua itu memang berhubungan dengan keselamatan. Dan kita juga harus naik tingkat ya, kita tidak stuck di situ saja. Ada hal-hal tentang akhir zaman ini yang harus kita kupas, yang harus kita bukakan, mengenal bagaimana tanda-tandanya ya, fenomena-fenomena. Kita memang harus ditugaskan untuk itu, terlebih lagi, terkhusus lagi di zaman akhir ini semakin bergerilya roh-roh jahat, satan-satan itu untuk merusak gereja-gereja, memporak-porandakan dari dalam keluarga-keluarga. Sekira mungkin di Alkitab juga dibilang itu ya, orang-orang pilihan mungkin akan disesatkan. Anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah dipulihkan, ini iblis juga semakin bergerilya untuk merongrong, untuk menarik, untuk menjatuhkan kembali ya semuanya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, gembala, gereja, keluarga ini sedang menjadi sasaran oleh Satan itu. Dan kita tidak bisa pungkiri ya, kalau orang-orang banyak itu ditunggangi oleh roh-roh jahat ini. Jadi nggak semua roh-roh yang menunggangi kita ini itu sama ya. Ada memang orang-orang yang dipakai secara khusus menjadi baiknya Satan, baiknya iblis, ditunggangi oleh roh-roh jahat memang untuk memecah, untuk merongrong, untuk merusak, untuk menjatuhkan, untuk bersaksi dusta, untuk memfitnah dan segala macam. Memang itu adalah tugas dari Satan. Kenapa? Karena ini adalah zaman akhir. Satan tahu waktu mereka itu sudah tidak lama lagi. Demon-demon ini tahu kalau waktu mereka itu sudah tidak panjang lagi. Jadi mereka tuh semakin gencat, semakin nge-push diri, semakin militan, semakin banyak kalau bisa ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini dijatuhkan, dirusak, terutama juga gereja-gereja. Once again ya, iblis itu tahu masa depan mereka. Maka mereka sekarang ini sedang gencat-gencatnya kalau bisa sebanyak-banyaknya lagi mereka rekrut untuk masuk ke dalam lingkaran mereka. Makanya sekarang kalau saya itu ada 2 hal yang penting membahas tentang konsep ketuhanan yang benar. Yang kedua bicara tentang zaman akhir, itu sudah include di dalamnya masalah okultisme, masalah perang roh, kita mengidentifikasi, memisahkan diri, dan ini perhatikan ya. Jangan sampai kita itu memberi diri tanpa kita sadari, kita itu memberi celah atau menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang yang dipakai oleh iblis. Sekali lagi, semoga kita ini bisa lebih peka. Jangan sampai tanpa kita sadar, ketika kita memberi ruang, membuka diri, memberi celah kepada orang-orang yang ditunggangi oleh roh Satan ini, kita itu sebenarnya sudah menjadi perpanjangan tangan pekerjaan dari Satan. Well, ini aku alihkan sedikit ya. Kemarin aku dapat laporan dari salah satu ibu mentor aku, katanya di Manado di GMIM itu sudah dimasuki oleh Shin Kyonji. Ya, jadi kalau pernah baca tentang Leviathan, monster laut yang ada di Ayub ya, ini roh-roh Leviathan, roh-roh penyesat, roh-roh yang membelokkan tentang firman Tuhan ini banyak sekali ini diberikan kepada orang-orang yang menyesatkan itu tadi. Ya, jadi ini sangat halus. Kelihatannya ya ini benar. Yesusnya tetap ada, percaya Yesusnya tetap ada. Tetapi ada ajaran-ajaran yang nyempil di dalam yang sebenarnya itu membelokkan. Dan itu sebenarnya juga pengaruh masalah kebinasaan jiwa kita. Ya, dan aku juga nggak tahu ketika ibu mentorku memberikan laporan itu, di mana beberapa minggu yang lalu aku sempat selintingan sedikit aja itu membuat VT yang di dalamnya ada menyebut Shin Kyonji. Apakah itu random aku bikin video itu, ataukah memang saat itu aku diberikan satu intuisi, dan ternyata sekarang ini semakin marak itu menyusup Shin Kyonji ini. Oke, well, selesai dengan Shin Kyonji. Bicara tentang akhir zaman itu kita nggak lepas ya tentang nabi Tuhan dan nabi palsu. Ketika saya mengarahkan secara spesifik ya kepada seseorang tentang false prophet, nabi palsu, ketika saya mengarahkan secara detail ke seseorang
wanita tentang nabi palsu ini, pasti mungkin teman-teman atau beberapa orang apologet itu sudah tahu kemana menyasar. Nabi palsu memang harus diidentifikasi dan tidak perlu takut dan harus dihardik. Nabi palsu yang suka bernubuat palsu, mentamengkan nama Tuhan untuk nubuat-nubuatan yang tidak terjadi, yang suka mengutuki keluarga-keluarga orang lain, menyumpahi hamba-hamba Tuhan, anak-anak keluarga lain, yang bersaksi dusta, yang memfitnah, nabi-nabi palsu yang suka menjelekkan pendeta-pendeta, ya, yang memburukkan gereja-gereja kemana-mana. Kalau kita aja membahas seperti ini oke aja, tapi masuk ke room-room yang non-Kristen hanya untuk merusak, ya, nabi-nabi palsu yang ingin menggagalkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang pernah menghujat pekerjaan Tuhan, ya. Kalau kita bicara tentang nabi palsu, sekali lagi once again, ini memang harus dihardik, ya. Kalau nabi palsu sekarang ini bermunculan, terus di mana orang-orang yang punya karunia kenabian? Di mana nabi Tuhan? Kalau nabi palsu ini sekarang banyak bermunculan dan semakin agresif, progresif, di mana nabi Tuhan? Nabi-nabi Tuhan memang diperlukan di akhir zaman ini, ya, untuk mengidentifikasi, untuk memagari, untuk memberikan saran, ya, untuk mewanti-wanti dan untuk menghardik nabi-nabi palsu. Dan sekali lagi, ya, kita juga punya hikmat, ya. Kita harus tahu kepada siapa lawan kita. Kalau lawan kita adalah orang-orang yang ingin dipakai Tuhan, orang-orang yang hidupnya sudah dipulihkan, orang-orang yang dikasih Tuhan, dan hidup orang itu mungkin lebih baik, lebih benar daripada kita, maka hati-hati, akan ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepada kita. Tetapi kalau seteru kita ini memang adalah nabi palsu, itu memang harus dihardik, karena itu memang tugas kita. Nah, actually sebenarnya ada beberapa yang kasih saran kepada saya, ya, Kak, tidak usah ditanggapi ocehan-ocehannya, karena kita juga bisa nilai kok. Kita sudah tahu gitu, ya. Oke, jadi semua saran, semua kritikan kita tuh harus terbuka, kita harus terima. Entahpun kita katanya adalah seorang pendeta yang sudah tinggi besar, ya, banyak sepak terjang kita sudah luas, kita adalah gembala yang sudah besar, kita harus tetap rendah hati, harus menerima saran, harus menerima kritikan. Tapi kalau orang yang tidak bijak, orang yang dengan sumber daya manusia rendah, ketika mendapat kritikan atau saran, itu pasti akan tantrum, itu pasti akan ngamuk-ngamuk. Tetapi kalau orang-orang yang bijaksana, nah, segala saran, kritikan itu akan dia tampung, dia akan renungkan, dia akan filter, ya. Dan itu kalau misalnya dipakai dengan bagus, itu justru bisa membuat kita lebih terbangun, ya, lebih terperbaiki. Duh, ini rambut kok ribet banget. Oke, jadi di sini aku akan membungkus dengan suatu edukasi dan juga kesaksian di mana pekerjaan Tuhan yang pernah saya lakukan, tapi kemudian dihujat, kemudian ini diolok-olok, diganggu oleh nabi palsu ini, yang akhirnya Tuhan menegur dia. Ini adalah satu pelajaran untuk kita, ya. Jangan pernah menghujat pekerjaan Tuhan, jangan pernah mengganggu biji mata Tuhan. Ada satu kisah Elisa yang diejek anak-anak itu. Naiklah botak-botak, terus Elisa itu mengutuk, ya. Dan kemudian Tuhan mendatangkan hewan buas untuk mencabik anak-anak itu. Kalau kita lihat sebenarnya latar belakangnya, ya, anak-anak Betel itu, mereka tuh orang-orang yang sering tidak mengindahkan Tuhan dan sering menghina nabi Tuhan. Itu latar belakangnya. Dan perhatikan begini, ya, nabi palsu ketika banyak sekali menyumpah serapahi, mengutuki orang-orang lain, itu kalau tidak kena, itu akan kembali ke dirinya. Sedangkan nabi Tuhan, dia itu tidak boleh sembarangan untuk mengutuk orang, tidak boleh sembarangan mengeluarkan suara. Tetapi perhatikan, sekali dia mengeluarkan suara, itu akan terjadi. Nabi Elisa mengeluarkan kutukannya dan terjadi. Nabi Elisa nggak bilang Tuhan buat mereka begini, enggak. Dia hanya mengeluarkan kutukan, Tuhan yang memberikan caranya, bagaimana cara untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan teguran. Perhatikan sekali lagi, ya. Nabi palsu ketika mengutuki, menyumpah serapah, itu tidak kena, banyak tidak terjadi. Dan itu hati-hati, itu akan terkena kepada diri sendiri. Tetapi nabi Tuhan itu tidak boleh sembarangan. Tetapi ketika dia sudah mengeluarkan suara, itu akan terjadi. Itu, ya. Sekali lagi, jangan mengganggu biji mata Tuhan. Shalom.